beberapa gelintir kakak di sini bisa mewujudkan bangunan yang ratusan juta ini tidak gampang, Mas. Seperti mimpi, saya terharu, kayak menangis ini kok bisa terwujud. Terutama di bidang agama, kalau kita yakin dan percaya, Tuhan itu akan menjawab, Mas. Inilah beliaunya dengan Burjo. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Kami minta penjelasan, Pak, terkait ada perbaikan di Pura Windu Bramadya. Sudah sejauh mana, Pak, untuk perkembangan perbaikan di Pura Windu Bramadya yang akan membangun Korya Agung dan Candi Bentar, Pak? Ya, selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera. Om Swastiastu sekali lagi. Nah, ini sebenarnya menindaklanjuti program yang sudah ada, yang dari dulu memang terprogram umat di sini tuh untuk mempunyai pelinggih yang berupa Padmasana dan Panglurah. Setelah itu tercapai, nah itu akhirnya berkelanjutan ingin mempunyai Candi Gelung, karena itu memang satu kesatuan, satu paket Candi Gelung dan Candi Bentar. Nah, untuk saat ini setelah 10 tahun yang lalu sudah berdiri Padmasana yang notabene itu didatangkan dari Bali, bahannya dari batu Gunung Agung. Nah, sekarang untuk tahap yang kedua ini Astungkara. Saya nggak nyangka, Mas, bahwa yang 1 tahun yang lalu Mas meliput saya di sini dengan tidak sengaja itu ternyata itu membuka jalan untuk saya mendapatkan dana lagi. Banyak yang ikut bersimpati, memberikan punyanya. Nah, sekarang bisa terwujud seperti ini, sekalipun masih dalam proses. Ini enggak apa, Mas, ini prosesnya juga lama ini. Kemarin saya dapat begitu YouTube itu ditayangkan, ada dana mengalir, itu saya langsung transfer ke Bali untuk memesan Candi Gelung ini. Nah, akhirnya sekarang sudah berapa bulan saya dapat mesan, sekarang sudah bisa seperti ini. Nah, sekalipun belum 100%, Mas. Terus untuk bahan materialnya didatangkan dari mana, Pak? Apa betul dari Bali, Pak? Nah, ini bahan-bahannya memang kita dapatkan, ya saya pesan dari Karangasem, dari Bali. Ini pengerjaan di sini sudah selama 10 hari. Nah, kebetulan kemarin tukangnya yang dari Bali itu pulang dulu karena memang ada upacara di sana. Mungkin nanti setelah Kuningan ini bisa berlanjut lagi menyelesaikan ini pemasangan. Terus untuk Bapak tukang dari Bali menghadirkan berapa orang, Pak? Kalau di Balinya sendiri, untuk pengrajinnya di sana itu sebenarnya ada 10 tukang. Tapi untuk yang mendirikan di sini, menyeting di sini itu hanya 5 orang kemarin, 5 orang. Terus untuk Bapak tukang dari Bali, Pak, apa benar dibantu seluruh umat Hindu yang ada di Dusun Kenteng Barat ini, Pak? Ya, kalau membantu yang bisa ditangani oleh umat di sini itu ya, seperti hal ini, seperti Mas lihat tadi kan, seperti menjebol tembok, karena ini memang ternyata begitu ini didirikan, banyak perubahan-perubahan yang harus kita lakukan. Nah, terutama gapuro, seperti nanti tempatnya Candi Bentar itu memang harus sesuai dengan kondisi Candi Gelung yang ada saat ini. Makanya yang tadinya itu berupa tangga yang dari timur itu sekarang dibongkar, itu dipindah dari selatan. Memang untuk jalan lebih idealnya dipindah ke selatan ya, Pak? Ya, itu lebih idealnya seperti itu. Pertama, itu lebih bagus. Kedua, terus karena di sini umatnya udah tua-tua, itu kasihan kalau naik tangga. Itu kemarin saya lihat memang apa ya, banyak yang mengeluh tentang tangga itu, mau naik mau turun itu memang menjadi kendala bagi usia lanjut gitu, Mas. Ini kalau boleh tahu, Pak, Bapak sebagai tokoh agama Hindu yang ada di Dusun Kenteng Barat ini akan membangun sebuah Korya Agung dan Candi Bentar dapat bantuan dari umat Sedharma. Untuk perasaan Bapak bagaimana mendapat bantuan dari umat Sedharma, Pak? Terus terang, saya berterima kasih sekali bagi semua pihak yang telah memberikan punyanya, kontribusinya, baik itu berupa moral, material. Saya nggak bisa mengucapkan dengan kata-kata,
Karena apa? Ini sesuatu yang bagi saya di sini umat, Mas, umat yang hanya beberapa gelintir kakak di sini, 17 kakak, itu pun tidak seluruhnya orang muda, orang produktif, banyak orang tua yang notabene sudah jompo gitu, bisa mewujudkan bangunan yang ratusan juta ini tidak gampang, Mas. Seperti mimpi, bener seperti mimpi. Saya terharu, bahkan malam tuh kayak kayak menangis, ini kok bisa terwujud. Nah inilah ternyata semua itu kalau kita segala sesuatu, terutama di bidang agama, kalau kita yakin dan percaya sesuatu itu kalau dilakukan dengan benar-benar ikhlas, tanpa pamrih, terus dengan kemauan yang kuat, Tuhan itu akan menjawab, Mas. Inilah beliaunya dengan ini, campur tangan beliaunya dengan melalui orang-orang yang dermawan. Ini luar biasa, Mas. Saya kayak mimpi. Kelihatannya selama ada pembangunan ini, umat tuh ekspresi wajahnya itu luar biasa, seneng nggak karu-karuan, Mas. Terus selama perbaikan di Pura Windu Bramadya, untuk PHDI Kabupaten apa sudah mengetahuinya, Pak? Ya, saya tetap memberitahu dan melaporkan perkembangan di sini. Nah, sekalipun itu hanya sebatas lewat HP, Mas, ya, itu sudah saya laporkan ke Parisade Kecamatan, ke Parisade Kabupaten, baik itu pendanaan pun. Cuma untuk kesulitan memang nggak saya laporkan. Banyak sebenarnya kesulitan, Mas. Kemarin tuh saya hampir putus asa, Mas. Karena ini berspekulasi saya juga begitu, mengingat menggali dana itu juga tidak serta-merta dapat, Mas. Saya menindaklanjuti apa yang sudah ditayangkan di YouTube tahun lalu, Mas. Banyak itu yang menyarankan agar saya membuat proposal diajukan ke instansi-instansi pemerintahan di Bali. Namun apa, Mas? Kenyataannya nihil. Itu pun saya tidak putus asa. Untuk gubernur, wakil gubernur, bupati, itu 90% nihil, Mas. Ini dapat memang dana dari Bali itu juga dari perorangan yang memang peduli, memang punya rasa simpati yang tinggi lah setelah melihat tayangan itu. Nah itu sempat juga, Mas, saya sempat hampir putus asa 2 bulan yang lalu itu, Mas. Ketika hasil-hasil punya dari Bali itu saya setorkan, ini Candi Gelungnya aja kan 200 juta, Mas. Belum materialnya, belum ongkirnya. Itu dari YouTube, dan saya mengajukan proposal ke Bali itu yang kecil-kecil dapat 200, 300, itu sempat mandek, sempat berhenti, ya karena tayangan YouTube juga kan sudah lama, 1 tahun. Itu hampir putus asa. Dapat terkumpul dana itu 120 juta. Itu sudah saya terkirim ke Bali, dan di Bali itu mintanya juga dana itu bisa rutin di store. Mandek, Mas, itu. Dari Bali minta dana, saya itu 2 minggu nggak tidur, Mas. Bener ini, nggak tidur. Terus gimana saya cara menggali dana lagi itu bingung. 120 untuk mencapai 200 juta itu kan nggak sedikit bagi umat saya di sini. Saya pun gitu. Saya sempat berpikir mau ngadakan sertifikat, Mas, pinjam sertifikat ke umat. Terus ini loh, ini bentuk campur tangan Tuhan yang saya yakini ini terbukti, Mas, terwujud. Jam 10 malam itu saya dapat WA, Mas. Itu proposal yang 1,5 tahun saya ajukan itu saya udah nggak mikir lagi bisa cair, Mas. Kok jam 10 malam itu saya dapat WA bahwa proposal yang saya ajukan itu bisa cair. Apa bener ini? Nah ternyata bener, saya konfirmasi ke yang kirim WA itu. Akhirnya paginya bendaharanya itu saya besok ke bank. Ada apa, Pak? Ini dapat transfernya langsung, Mas. Astungkara hari itu juga yang di Bali saya lunasi, Mas. Lunas 200 juta itu, 100% lunas itu. Ini loh, ini mustahil bagi saya kalau umat di sini hanya mengandalkan donatur dari sini, mustahil. Inilah
Makanya saya yakini bahwa kalau kita benar-benar fokus mas, tak ada yang tidak mungkin. Ini campur tangan Tuhan itu melalui orang-orang seperti itu ternyata terbukti mas. Terus untuk bahan material dari Bali Pak, apa 100% sudah tiba di tempat ini? Nah, untuk yang dari Bali ini 100% sudah nyampe di sini, tinggal pemasangannya aja. Nah, akhirnya setelah ini tukang dari Bali ini ke sini mas, ini akhirnya memang banyak yang memang harus perlu dibenahi. Makanya PR lagi bagi saya untuk mewujudkan ini. Ternyata seperti apa ini, Balai Kelkol ini juga kurang tinggi, mengingat bangunannya dari Padmasana sudah segitu tinggi, itu 7 meter lebih. Nah ini untuk Candi Gelung 6 meter lebih, 6,5 itu mas, nanti sampai finish 6,5 meter. Nah kemarin tukang dari Bali itu menyarankan untuk meninggikan Balai Kelkol ini dan membuat Candi Bentar. Nah ini PR lagi orang Candi Bentar juga, itu nanti akhirnya paling enggak juga 100 juta loh mas. Seperti mas lihat tadi di bawah juga perlu balai pewarekan untuk tempat pembuatan santan, itu juga akhirnya sampai saat ini memang masih memerlukan dana. Dalam perbaikan di Pura Windu Bramadya, untuk dananya menghabiskan sekitar berapa Pak? Keseluruhan apa untuk candi? Keseluruhan Pak. Nah, ini dulu waktu Pelinggih itu Padmasana sama Panglurah itu satu paket itu 176 mas, itu 176 juta. Nah ini untuk Candi Gelungnya ini 201 juta kalau tidak salah, itu ada itu kwitansinya. Itu belum materialnya, itu kemarin semennya aja menghabiskan 70 sak, belum ongkirnya itu 5 juta, dua truk mas ini, karena tinggi besar. Nah akhirnya ini menuntut mas, dengan kondisi bangunan yang seperti ini, nuntut pagar ini. Ini pagernya kalau dari semen nggak bagus pak, harus dari batu. Nah ini sudah dikasih contoh, ini masih ngutang ini. Ini nanti pagar sampai ini dari sana ke kanan kiri Candi Gelung ini ngutang mas, terus terang. Ya mudah-mudahan nanti siapapun yang melihat ini bisa tergerak hatinya. Saya terima kasih banyak ini kalau bisa kesini membuktikan bahwa di sini memang perlu dana, sudah terwujud seperti ini. Saya akan berterima kasih bang, dan saya akan terbuka dengan senang hati kalau dikunjungi saudara-saudara saya dari Bali itu. Bahkan kalau ingin membuktikan apa benar toh di sana ini kok masa bangunannya kok seperti itu, menelan biaya, bisa dibuktikan di sini. Senang hati saya kalau memang ada yang benar-benar mau ngecek ke sini. Khusus Candi Bentar Pak, ini diperkirakan menghabiskan dana berapa Pak? Candi Bentar itu 100 lebih mas, karena tingginya juga lumayan tinggi itu. Ini sudah didesain mas, sudah didesain di Bali, karena satu paket ini cuma apa ya, berspekulasi, maaf ini, karena tapi saya yakin mas, saya yakin nggak ada yang nggak mungkin loh. Contohnya dari tidak ada sekarang menjadi ada, itu saya yakin. Terus untuk jalan masuk ke pura ini memang dipindah ke selatan ya Pak? Ya dipindah di selatan. Itu tadi alasannya, pertama memang dengan kondisi lahan yang seperti ini, terus kondisi umat yang memang sudah banyak yang renta, anak kecil juga, itu nanti sangat berpengaruh untuk dia datang ke pura. Terus tentang kegiatan umat Hindu yang ada di Kenteng Barat ini memang benar-benar masih rutin untuk persembahyangan tiap hari dilaksanakan ya Pak? Astungkara rutin mas, sekalipun dalam kondisi seperti ini, hujan juga orang itu, ya saya perhatikan kan, semangat orang itu kayak kena magnet sekarang itu. Apalagi setelah ini berdiri ini, ekspresi wajahnya itu senang gitu, semangat. Ya sesuatu yang sulit tuh mas dijangkau sebenarnya ini. Setelah proses pembangunan Candi Bentar dan Kori Agung selesai Pak, ini diperkirakan tahun ini apa langsung dimelaspas atau bagaimana Pak? Nah kemarin sudah saya hitung, sebenarnya sih punya rencana untuk Anggara Kasih Anggara Kasih Dukut itu kan jatuhnya bulan 3. Nah kebetulan setelah saya lihat kalender itu kan berdekatan dengan Nyepi, berdekatan dengan Idul Fitri, itu nanti
otomatis terkendala mengenai pertama biaya juga, itu pasti. Kedua itu pengayah. Kalau kita mengadakan upacara besar yang bareng-bareng dengan nanti nyepi, melasti, itu nanti pasti terkendala. Makanya itu saya punya program, punya rencana Astungkara, mudah-mudahan bisa lancar itu nanti bulan 10 tahun depan. Itu di hari Anggara Kasih Dukut itu. Nanti saya rencanakan bisa mengaspal Candi Gelung, mudah-mudahan Candi Bentar juga bisa sudah terrealisasi, Mas. Ini sudah dibuat di Bali, tinggal kita gali dananya aja. Ya yakinlah pokoknya. Modalnya cuma yakin, semangat, itu aja. Barangkali ada pesan Pak khususnya umat Hindu yang ada di Pura Windu Bramadya, Pak? Ya khususnya untuk di Pura ini mudah-mudahan lebih semangat lagi karena melihat kondisi bangunannya juga semakin bagus, semakin berkualitas. Nah, untuk umat-umat di lain tempat di luar sini umumnya jangan pernah ragu, jangan setengah hati. Di agama itu jangan setengah hati, yakin loh. Satyam ewa jayate. Kalau kita yakin menjalankan dengan fokus, dengan benar, dengan ikhlas, tidak ada yang tak mungkin lah. Jadi itu saran saya. Saya ini pelaku langsung, Mas. Jadi merasakan, saya melakukan, menikmati itu juga. Jangan pernah ragu, jangan setengah hati. Cukup itu saja, Pak. Terima kasih semua informasi yang diberikan. Mudah-mudahan selama pembangunan Korya Agung dan Candi Bentar berjalan lancar, Pak. Terima kasih kembali atas kedatangannya, atas liputannya, dan bagi siapapun yang melihat tayangan ini, kalaupun ada kata saya yang kurang pas atau kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga manusia biasa, dan saya akan sangat lebih senang, lebih bangga kalau memang orang-orang yang meragukan itu bisa datang langsung ke sini, menengok keadaan saya di sini dan membuktikan apa benar toh orang Pura di pelosok sekali, umatnya sedikit kok bisa bangun ratusan juta, itu apa benar. Nah, itulah harapan saya seperti itu, Mas. Ini pura di lereng Gunung Kelut, betul ya, Pak? Nah, ini radius dari Gunung Kelut itu 6 km. Waktu meletus di sini, ini radius ring 1, Mas, kena dampak. Sekali lagi terima kasih, Pak. Sama-sama, terima kasih kembali. Saya akhiri dengan Om Santi 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 Om. Cukup itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan video yang kami berikan tadi bisa menambah wawasan bagi umat Dharma di seluruh Nusantara. Dan saya akhiri, Om Santi Santi Santi.